Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Mau Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan nikmat kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dilihat saudara udah banyak perubahan gitu ya. Kan dulu waktu masih di SMA saudara apa namanya masih culun-culun gitu kan, masih bajunya masih ke dalam gitu. Tapi sekarang udah maco mantap, udah punya pacar nih pasti. Biasa aja Pak. Saya masih seperti yang dulu. Kira kalau habis ini lulus ini saudara mau nyambung kemana gitu? Rencana sih mau kuliah Pak. Mau kuliah? Bagus dong. Tapi saya ada kendala sedikit Pak. Kendala bagaimana? Akhir-akhir ini saya mengalami penurunan dalam belajar Pak. Oh gitu ya. Oke. Jadi itu masalahnya Pak ya, saudara datang ke sini. Sebelumnya saudara sini tanpa ada paksaan kan dari orang lain. Ya secara sukarela aja Pak dari diri saya sendiri. Nah soalnya kita tidak bisa melakukan proses sendiri jikalau saudara itu secara terpaksa atau ada suruhan dari orang lain. Nah saudara sudah pernah melakukan proses itu sebelumnya? Belum Pak. Jadi ini pertama kali. Ya pertama kali. Oke. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konseling. Nah, konseling itu ialah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada klien yaitu saudara, agar masalah klien itu dapat terbantu atau dapat teratasi. Nah selain dari asas kesukarelaan yang tadi, ada juga asas kerahasiaan. Nah asas kerahasiaan itu ialah semua data atau semua aib-aib yang tidak boleh dipublikasikan itu tidak akan terbongkar. Nah karena di dalam konselor itu seorang konselor telah memasukkan ikrar. Nah jadi saudara tidak perlu takut jika data-data atau aib-aib saudara itu terbongkar. Nah dalam proses konseling ini saudara juga harus secara terbuka. Jadi semua yang saudara katakan itu harus benar-benar nyata apa yang saudara alami. Nah kira-kira sampai situ saudara sudah dapat memahami. Oke, kalau saudara sudah paham, nah sekarang coba saudara ceritakan apa hal yang saudara alami atau saudara rasakan saat ini. Ya akhir-akhir ini saya mengalami penurunan dalam belajar dan saya merasa malas untuk belajar. Kira-kira apa sih kegiatan saudara selama ya menikmati libur ini? Enggak ada Pak, cuma main game sama teman-teman aja. Oh gitu ya. Kira-kira saudara itu main berapa kali sih sehari? Saya main cuma malam Pak, kalau misalnya saya tidur ngantuk saja. Oh berarti bergadang gitu ya? Ya Pak. Oh bergadang. Nah kira-kira sudah berapa lama sih saudara melakukan hal seperti ini? Ya sejak lulus Pak, saya mencari kesenangan aja. Oh, kira-kira saudara itu mencari kesenangan yang seperti apa Pak? Ya kalau main game saya merasa terhibur dan saya merasa senang sendiri. Oh, berarti saudara mencari hiburan gitu ya? Iya. Kira-kira saudara mencari hiburan yang bagaimana sih? Senangan yang bagaimana gitu? Ya senang seperti terhibur dan saya menghilangi rasa cinta. Dan sudah tahu berarti ada galau gitu ya? Iya Pak. Itu ada masalah hati gitu lah. Masalah hati. Oh, oke. Nah berarti saudara itu habis putus dengan pacar atau gimana? Ya saya baru putus sama pacar saya Pak. Sudah putus. Nah kira-kira kalian itu masih sering komunikasi sekarang apa tidak sih? Kemarin sih sempat gara-gara dia cemburu sama temanku.
padahal aku udah jelaskan kalau dia tuh cuman teman aja. Mau saya mau saya sih ya, tapi sudah nggak punya saya sudah tidak punya kontaknya lagi, udah diblokir sama dia. Oh, udah diblokir ya. Iya. Tapi saudara itu masih sayang apa enggak sama dia? Kalau bilang sayang ya masih Pak, cuman aku nggak ngerti kenapa dia seperti itu, pergi tanpa memberikan alasan yang pasti. Oh saya sih tapi saya sudah tidak punya kontak dia lagi. Berarti saudara ini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kepada pacar saudara, tapi sudah terlanjur diblokir sama dia gitu ya. Iya. Jadi kalau bahasa itu maksud yang tak sampai ya, pesan tak sampai. Saya sampai. Oke, nah, nah ini kalau dilihat seperti biasa, ini seperti kursi biasa. Nah, ini anggap saja ini adalah kursi sebagai perumpamaan. Anggap saja yang di depan ini ialah pacar saudara. Nah, jadi nanti saudara alami dengan pacar saudara, dan saudara harus menceritakan secara lengkap atau secara detail hal yang saudara alami dengan pacar saudara. Apakah saudara paham? Paham. Nah, kalau gitu apa yang akan saudara katakan jika semua itu memang benar kesalahan saudara? Saya tidak salah Pak, itu cuman teman, dan saya sudah menjelaskan kepadanya. Menjelaskan, tapi bukannya itu kan dia itu kan wanita. Nah, teman saudara itu kan juga wanita. Apakah saudara tidak memikirkan perasaan pacar saudara? Ya saya tahu, tapi saya tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Tidak ada hubungan apa-apa. Nah, ini kenapa saudara tidak menjelaskan kepada dia terlebih dahulu kalau itu memang bukan pacar tapi memang teman saudara itu? Ya saya cuma teman, tapi kupikir saya tidak ada hubungan apa-apa dengan dia selain teman. Walaupun cuma teman, tapi dia itu nikah, kalau kemungkinan saya tidak tahu. Jadi kenapa saudara melakukan hal itu? Ya, saya tidak minta maaf karena telah menyakiti hatinya. Nah, berarti saudara sudah menyadari kan kesalahan saudara. Nah, kenapa saudara tidak meminta maaf dulu waktu masih pacaran sama dia? Ya saya baru saja menyadarinya, dan saya minta maaf. Nah, jadi sekarang saudara sudah menyesali perbuatan saudara. Ya saya menyesalinya, saya minta maaf. Nah, setelah melakukan ini disebut teknik kursi kosong, yaitu teknik ini di dalam terdapat dalam pendekatan terapi gestal. Nah, setelah melakukan teknik ini, apakah saudara sudah merasa terbantu? Ada sedikit. Oke. Nah, sekarang kita balikkan lagi, ya kan? Nah, jadi saudara ini berada di posisi sekarang, anggap saja sebagai posisi pacar saudara. Nah, supaya saudara itu bisa merasakan bagaimana sih berada di posisi dia. Oke. Sudah. Kita mulai. Nah, kira-kira kenapa sih dia bisa blokir saudara? Karena dia tidak mau lagi pacaran. Tidak mau lagi pacaran. Nah, dia tidak mau kan? Kenapa sih dia tidak mau pacaran? Ya saya membuatnya hatinya sakit. Dia membuat sakit. Nah, jika sekarang apakah sudah merasa puas dengan hasil ini? Ya sudah, hanya saja sekarang saya karena saya memikirkan yang tidak ingin kehilangannya.
berarti saudara ini masih ada hal yang masih terpendam ya dengan itu. Nah, sekarang kita melakukan pendekatan lain lagi. Oke. Nah, saya berada di sebelah saudara. Nah, sekarang saya minta saudara untuk pejamkan mata. Oke, pejamkan mata saudara. Pejamkan mata agar saudara itu bisa berkonsentrasi. Lalu saudara pikirkan hal-hal yang buruk yang ada yang saudara alami saat ini. Apa itu hal-hal yang buruk yang saudara alami? Oke. Nah, jadi selama itu saya beri waktu sekitar 15 menit. Nah, kita sudah sekitar 15 menit, maka saya akan melanjutkan proses ini. Nah, oke. Nah, sekarang coba saudara ceritakan apa yang saudara kalau terburuk yang saudara alami saat ini. Tapi saudara bisa hidup tanpa dia. Ulangi. Ya, saya kehilangan pacar saya, Pak. Tapi saudara bisa hidup tanpa dia. Ulangi lagi. Saya Tapi saudara bisa hidup tanpa dia. ya, saya kehilangan pacar saya. Saya tenang dengan dirinya, tapi saya bisa hidup tanpanya. Terhadap tanggung jawaban saudara. Sebab itu masa lalu saudara, tidak usah lagi ditangisi. Yang namanya pacar, jodoh, mau itu semuanya sudah ada yang atur. Jangan saudara sesali semua yang terjadi gitu kan. Nah, baik, bagaimana setelah melakukan konseling ini, apakah sudah apa pesan dan pesan moral yang saudara dapat? Saya merasa terbantu, Pak. Saya dapat merasakan bagaimana rasanya berada di posisi pacar saya. Dan saya mengerti bahwa apa yang telah terjadi memang sudah saya. Tapi saya akan berusaha memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, baik. Nah, kalau gitu untuk konseling hari ini kali ini kita akhiri. Nah, jika ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang kurang, kita bisa sambung lagi konseling lain hari. Oke? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Pak, itu saya permisi dulu, Pak. Oke. Mau pulang saya. Assalamualaikum, Pak.